Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala aidan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah nanti jadi jemaah salat isya, yang malam ini Allah limpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita bersama. Semoga nikmat selalu Allah tambah kepada kita, dan semoga rahmat membawanya kita untuk dimudahkan memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan mari pada tadabbur malam ini kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masih bulan Sya'ban. Tanggal berapa sekarang, Pak? Tanggal 13 Sya'ban. Berarti Ramadan masih kurang setengah bulan. Saya akan mengawali karena merupakan kurang setengah bulan. Sya'ban ini yang kita kenal dengan banyak dilalaikan itu, maka di bulan Sya'ban ini Allah turunkan tentang ketetapan hukum Ramadan. Jadi Ramadan itu Allah tetapkan pada tanggal 10 di bulan Sya'ban, tepatnya pada tahun kedua Hijriah, ketika Nabi berada di Madinah 2 tahun. Kemudian Sya'ban ini pula dikenal turunnya adalah perintah untuk bersalawat kepada Nabi. Surat Al-Ahzab 56 itu. Dan kemudian di bulan Sya'ban ini pula perintah untuk mengganti posisi dari Masjid Al-Aqsa untuk Masjidil Haram sebagai kiblat untuk umat Islam dalam melaksanakan salat. Andai kata mungkin pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah itu tidak diperintahkan untuk beralih ke Masjidil Haram, maka kita dikuyok-kuyok bahwa Masjidil Aqsa sekarang sedang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan itulah Al-Quran. Makanya Al-Quran turun secara gradual. Lah, tentu karena kita di bulan Sya'ban ini ada diturunkannya perintah untuk puasa di bulan berikutnya, maka kita kenal Ramadan itu adalah Syahrus Syiyam dan Syahrul Quran. Ini yang perlu kita persiapkan di bulan Ramadan. Mohon maaf suara saya terengah-engah karena memang minum air es terus. Kalau tidak minum air es rasanya tidak enak, disuruh minum air hangat nggak mau. Jadi nafasnya terengah-engah. Saya awali saja dengan yang disebut kita mengenal dengan tarhib. Pernah mendengar kata tarhib? Tarhib Ramadan. Di masjid-masjid itu biasanya mulai kurang setengah bulan Ramadan itu sudah mengadakan tarhib Ramadan. Masjid-masjid itu masih ada tarhib Ramadan. Tarhib itu adalah lapang. Jadi kalau nanti kita mengenal umpamanya Bapak diundang oleh masjid lain akan ada tarhib Ramadan, maksudnya itu adalah umat Islam itu berlapang. Tarhibus sodar, tarhib lapang dadanya untuk
menuju ke bulan Ramadan. Apa yang disampaikan tarhib Ramadan itu adalah kiat-kiat untuk melaksanakan Ramadan. Itu biasanya begitu. Memang di kalangan Masjid Muhammadiyah nggak ada tarhib Ramadan itu. Biasanya di teman-teman yang lain, tapi kita mengingat itu ya tarhib namanya. Lapang dada kita ketika kita mau melaksanakan Ramadan. Lah, apa yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan nanti itu? Enggak banyak sebenarnya yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah fisik kita. Fisik kita. Makanya, dan kebetulan saat ini Dr. Taufik tidak ada, ini ada kepala UGD Rumah Sakit RSIA Muhammadiyah yang sering ikut kalau mau dialog tentang sehat itu bagaimana. Beliau namanya Mas Lilah ini, kalau tidak salah 10 tahun yang lalu Allah menyelamatkan nyawa saya lewat beliau ini. Kembali kepada tarhib, kita harus siapkan diri fisik kita. Karena apa? Karena selama berapa jam itu? 12 jam ya Mas Lila? 2 jam, 12 jam kita menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berkata-kata yang mengandung maksiat. Itu selama 12 jam. Maka fisik harus kuat. Lah, persiapan fisik ini saya sudah minum vitamin, tapi kok ya mengisi ngos-ngosan gitu. Ya mungkin karena air es itu, ini oleh Pak Santo diberi air hangat, bukan hangat tapi panas. Panas kan ya. Lah, terus kemudian yang kedua, mempersiapkan adalah ruhani kita, mental kita. Tolong diingat, hati ini bersihkan dulu sebelum Ramadan. Kalau bisa ya mulai Sya'ban ini. Karena kalau bulan Sya'ban berlalu, kemudian kita amal baik kita tidak diangkat oleh Allah, itu adalah orang yang rugi. Ingat itu. Sya'ban ini semua amal ibadah kita diangkat mulai awal itu sampai terakhir ini. Kalau kemudian tidak diangkatnya, itu rugi kita. Siapa orang yang tidak diangkat di bulan Sya'ban itu amalnya? Orang yang masih mempunyai dosa fahisyah. Sekali lagi, orang yang masih mempunyai dosa fahisyah. Dosa kepada temannya, di mana temannya tidak memaafkan dosa itu. Enggak diangkat itu amalnya. Itu satu. Yang kedua, dia masih merasa dirinya benar sendiri, orang lain salah, enggak diangkat itu. Makanya saya mencoba begini, kalau dalam tarhib ini menyiapkan kolbun kita, Allah menyampaikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, hati kita akan menjadi tenang kalau kita mengingat Allah. Mengingat Allah itu baik lisan, perbuatan maupun hati dan pikiran kita. Itu mengingat Allah. Bagaimana untuk menenteramkan hati itu? Tadi itu, jangan kemudian kita masih punya dosa fahisyah. Yang kedua, jangan kemudian kita merasa benar. Yang kita kenal kemudian itu namanya sombong. Ya itu. Itu namanya yang pertama tadi adalah tarhib. Lapang kita menyongsong Ramadan. Kemudian dalam Ramadan itu kan syahrus syiyam, bulan asyam. Asyam itu adalah menahan diri. Kata asyam, as-saum itu sama. Kalau asyam itu ada pada 183, tetapi saum itu ucapan daripada ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Inni nazartu lis-saum. Ini nadartu, saya bernazar untuk tidak berkata-kata.
menahan diri maksudnya. Saum itu ungkapan dari ibundanya Nabi Isa yang dianggap dia pezina. Maka yang kemudian bercerita itu Nabi Isa, bahwa dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang masalah siap. Kemudian Al-Quran, Syahrul Quran, itu ayat berikutnya diturunkan oleh Allah itu karena Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Kita harus menyiapkan diri batin kita itu. Apa? Mulai lisan, mulai hati, mulai perbuatan, mulai pikiran kita. Kemudian Ramadan, apa makna Ramadan itu? Ramadan itu berasal dari kata Ramadan. Ada yang berkata armida, panas sekali yang bisa menghanguskan. Itu artinya Ramadan. Kenapa dibuat bulan oleh orang-orang Arab dan Allah menyetujuinya? Itu adalah karena di bulan itu adalah terik matahari panas. Dan Ramadan kala besok itu adalah merupakan harus tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan agar kita banyak untuk berbuat kebajikan kepada Allah. Namanya takwa itu berasal dari kata waqa yaqi wiqaya. Artinya berhati-hati. Jadi kita disuruh berhati-hati, jangan sampai berbuat maksiat. Berhati-hati agar kita berbuat kebajikan kepada Allah, itu kita tidak riya. Begitu. Jadi takwa ending kita melaksanakan puasa, berhati-hati agar kita menjadi orang yang baik, tidak riya, tidak sombong. Nih aku puasa, kon raposo kon, ya kan? Riya itu. Yang tahu pasakan kita hanya dengan Allah. Atau sudah tahu pengajian bahwa yang akan dapat santunan terbaik di hadapan Allah di surga itu ketika orang memberi makan orang yang berpuasa. Nanti nitip ke Pak Santo, nitip ke ibu-ibu. Ini ibu-ibu, ini Pak Santo untuk beri makan saya 1 hari 10 orang. Bilang, aku seimpangan 10 orang masjid. Itu riya, namanya tidak takwa itu. Takwa itu berhati-hati. Ingat itu, berhati-hati ketika kita berbuat baik, jangan syirik. Asyirkus shaghir itu adalah riya. Jangan berhati-hati agar kita tidak terpeleset. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya tarhib ini banyak ya, sampai nanti tawakal mungkin bisa kita lanjut sampai Sya'ban selesai baru kita bisa mengamalkan Ramadan. Jangan lupa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan lupa. Kemudian jangan lupa pula kita membacanya tadi itu rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Jangan lupa. Semoga Allah membukakan hati kita untuk kemudian kita ingat Allah, dan kemudian Allah mengingat kita untuk kita dibahagiakan dunia sampai akhirat kelak. Semoga kita menjadi sahabat-sahabat di surga kelak, karena Rasul berkata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintainya, maka orang yang dicintai itu akan bersamanya di surga. Cintai Allah, cintai Rasul, cintai sesama majelis taklim agar kita besok juga berada di surga. Doakan pasangan-pasangan kita menjadi bidadari kita di surga dan menjadi bidadaranya di surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.